Bonsai imajiner. Selamat siang, Master. Selamat siang, selamat jumpa lagi pada para bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mentreatment tanaman bonsai ilang-ilang yang ukurannya sudah masuk L. Ya, yang akan kita treatment ini kan belum disentuh full ya. Kita berikan sentuhan karena sudah cukup besar juga nih. Ini apa? Dongkalannya, Master ya? Dongkelan ya. Kalau budidaya, wah mau kapan ya sebesar ini. Ini kita akan treatment, kita coba sentuh, berikan sentuhan awal dulu. Untuk berikutnya nanti kita program untuk selanjutnya ya. Phyllanthus radiculatus ya, Master? Betul sekali. Untuk Biasa hidup di dataran rendah ya, artinya dia suka kondisi panas dan termasuk bonsai atau tumbuhan ya, yang tahan banting ya, Mas. Tahan banting sekali ini. Kalau udah hidup luar biasa ini, tahan banting, mau dipindah-pindah berapa kali nggak ada masalah. Nah, kalau biasanya udah keluar buah ya, Mas, segini ya, Mas? oh iya, ada coba apa udah kemarin ini penuh ini buahnya. Oh, udah rontok. Nanti dia berbuah lagi saat lepas. Tapi ini kayaknya dia berbunga, Master. Berbunga berarti mau keluar buah lagi dia. Nggak ada motifnya ya. Ini mau diapain nih, Master, kita nih? Ini kita sentuhan dasar, kasih kayaknya sih kita wiring sedikit lah supaya kelihatan bentuk dasarnya. Wah, ini udah kelihatan subur sekali ini. Kenapa itu? Ada yang terjun bebas. Ya, sedikit-sedikit kita rapihkan, sahabat bonsai. Kalau bedanya treatment di tempat begini langsung sama yang di tempatin gitu, Mas? Ya, prinsipnya sama aja lah, cuman kan beda. Kalau yang kecil kita bisa bawa, ini yang besarnya gotong-gotongnya gak repot, jadi kita di tempat aja lah. Juga supaya teman-teman tahu dan bisa lihat sendiri bahwa tahapan ini masih tahapan grounding berkelanjutan sampai betul-betul batang-batangnya ini cukup ideal untuk kita kita pelihara selanjutnya. Nah, ini memang harus kita kurangin. Apakah semuanya bakal dikawat, Mas, atau sebagian aja? Ini nanti kita lihat sponnya dulu. Ini memang harus dikawat ini, yang terutama yang besar ini. Kita jangan over. Ini kan perlu ditekuk, pasti perlu pengawatan ini. Nah, ini udah agak keras ini. Terlambat juga masuknya kita pengawatannya. Nah, tuh udah bunyi krek lagi. Ya mungkin kita kasih sentuhan sedikit. Tidak usah full, tapi memberikan dasar-dasarnya saja. Supaya nanti ke depannya pembentukannya lebih mudah lagi. Aduh, repot juga nih. Nah, nggak apa-apa lah. Kita kawat saja ya. Ini kita kawat dasar. Beberapa bagian saja, tidak usah full. Karena nanti pun tetap akan kita kurangi, dipres lagi, lebih pendek lagi. Tapi untuk sementara ini kita perlu pertumbuhannya yang cepat supaya tidak terhambat, jadi tidak usah di waring full, kita berikan pangkalan-pangkalnya saja untuk memberikan liukan di awal supaya kedepannya lebih mudah, karena semakin besar semakin keras semakin sulit kita menekuknya, sangat berisiko tinggi.
kalau ilang-ilang ini misal nih mas di kawat ya, di Ya. tempat grounding atau di tanah langsung begini, Mm-mm. ada pengaruh nggak mas? Pertumbuhannya kan mungkin lebih cepat ya. Ya, paling pengaruhnya di pertumbuhan aja lebih cepat, sehingga kita harus betul-betul jangan lost control untuk melihat si kawat ini sudah sejauh mana menancapnya ke batang yang kita kawat. Jangan sampai Over ya terjadi mas? over atau kelamaan sehingga kawat itu menancap. Nah ini repot lagi. Kalau sudah menancap, kalau udah sangat dalam nanti akan luka, akan getas dan terjadi krek atau patah. Kira seperti ini, kita berikan gerak dasar aja, sentuhan dasar. Jadi tidak perlu semuanya. Ini hanya beberapa saja kita berikan sentuhan kawat supaya kedepannya kita lebih mudah untuk melakukan pengarahan cabang-cabang. Baik, akan kita mulai saja. Mungkin dari yang terdepan. Nah ini harus pakai kawat nomor 5 ini, agak besar ini. Kawatnya nomor 5 ya mas? Ya, karena ini sudah cukup besar. Jadi harus kawat yang besar juga. Paling besar tak kawat nomor 5? Ada lagi kawat nomor 6 ada. Nah, sementara yang ada di kita stoknya kawat nomor 5. Jadi kita pakai yang paling besar aja lah. Keras ya mas ya? Ya, lebih keras deh. Karena batangnya juga ini besar, jadi kita harus pakai kawat yang besar juga. Nah, tentunya daya tahannya atau daya regangnya juga ini lebih tahan. Tapi gede begini bisa disebut bonsai itu nggak sih mas? Aman mas? Oh enggak, ini masih di bawah XL ya. Kan bonsai pot itu maksimal dia 1,50 atau 1,5 meter. Nah ini belum ada 1 meter, paling sekitar 80 lah kalau kita maksimalkan jadinya. Jadi masih belum terkategori sebagai bonsai taman ya mas? Iya, masih bonsai pot dan masih bisa ikut ajang kontes. Ini cukup keras, cukup menguras tenaga juga treatmentnya. Nah, menekuk kawatnya pun harus lebih bertenaga. Kita kasih sentuhan, tekukan dulu. Ini prosesi pemutaran ya mas? Iya, pembentukan kita penekukan, Bukan ya? ditekuk. Sudah cukup alot.
Batangnya juga besar ya Mas, jadi lumayan alot ya. lumayan alot. Ah, agak pakai tenaga ekstra ini. Hmm. Tinggal yang agak kecil. Itu apain Mas tambahan? Ya ini kawat yang di bawah agak kecil, kita pakai kawat kecil. Hampir selesai Mas ya ini ya. Sebentar lagi selesai ini. Tinggal beberapa bagian aja. Ya ini kalau nggak kita sentuh dulu, nanti kedepannya kita susah, penekukannya keras. Ini udah keras termasuknya Mas ya. Nah ini juga udah agak keras, harusnya sebulan yang lalu ya kita kasih sentuhan dasar dulu nih. Nggak telat, nggak apa-apa lah, masih bisa ini. Semua kita sentuh supaya nanti kedepannya kita lebih mudah untuk membentuknya. Oke, rasa cukup nih untuk sentuhan awal. Nanti kedepannya kita sentuh lagi untuk mendapatkan bentuk yang lebih bagus lagi, yang lebih sempurna lagi. Ya, kita buang saja karena terlalu rapat. Untuk membuat ruang atau space sehingga ada jarak setiap bagiannya, akan mempercantik, mempertegas bentuk-bentuk dari pohon bonsai. Ya, ya. Cukup tak Mas? Sudah cukup. Rasanya ini juga ini nggak perlu, ini pasti nggak kepakai karena ini akan menutup ruang apa namanya, dari ruang 1 ke ruang 2-nya akan tertutup, jadi kita buang saja untuk membuka ruang sehingga ada ruang penglihatan yang tidak tertutup. Di dalam membentuk bonsai ini konsepnya harus betul-betul kuat, jangan ragu-ragu dalam menuangkan konsep yang sudah kita buat secara matang ya. Ya, oke. Nah, demikianlah bentukan yang kita buat untuk sentuhan awal, yang kita harapkan ke depannya akan mempermudah kita membentuk cabang-cabang yang akan kita treatment. Demikian sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia. Salam satu hobi.